Xiao Feng, akhirnya kamu keluar. Dahu, kenapa cuma kamu yang datang? Mana Yunshu? Apa Yunshu kenapa-napa? Bicara dong. Zhao Yunshu tidak kenapa-napa, tapi dia sama Pang Wenbo. Tidak mungkin, kamu pasti salah. Serius, aku lihat sendiri. Zhao Yunshu juga mengaku. Tidak, aku tidak percaya. Aku akan tanya langsung padanya. Zhao Yunshu. Ngapain teriak-teriak bikin takut pacarku? Diam kau. Mau mati ya? Kenapa kamu sama Pang Wenbo? Kamu tahu tidak dia yang bikin aku masuk penjara? Sama aku kenapa? Masih lebih baik sama aku. Kamu punya apa? Kamu punya uang, kamu punya kuasa. Kamu punya muka tebal. Kamu benar-benar tergila-gila sama uangnya. Sayang, katakan padanya, katakan pada si pecundang ini. Biar dia benar-benar putus asa. Ya, aku memang sama Pang Wenbo. Aku suka uang, salah apa? 3 tahun sama kamu, kamu beliin aku apa? Lihat baju ini, Pang Wenbo yang beliin. Tanpa ragu 5.000 lebih. Aku sudah muak hidup susah sama kamu. Walaupun kamu tidak menunggu aku, kamu tidak bisa sama dia. Zhou Xiaofeng, aku kasih tahu jelas-jelas. Dari hari ini kita sudah selesai. Urusanku jangan kamu campuri lagi. Katakan pada si pecundang ini, biar dia benar-benar putus asa. Jangan ganggu kami lagi. Kamu berani rebut pacarku. Kamu pantas tidak? Kamu tidak lihat diri sendiri. Hah, pecundang, pergi. Pukul, berani sentuh tuan muda ini. Kamu lupa 2 tahun lalu, bagaimana masuk penjara? Ayo pukul-pukul. Xiao Feng, kamu tenang. Lepaskan Yunshu. Zhou Xiao Feng, kamu berani pukul aku, kamu tunggu saja. Terdakwa Zhou Xiao Feng bersalah atas tindakan penganiayaan. Dihukum penjara 2 tahun. Sampah, berani-beraninya melawan tuan muda. Hebat ya, aku kasih kamu kesempatan. Sekarang kamu berlutut di depanku. Jilat sepatuku sampai bersih, aku akan memaafkanmu. Orang kecil seperti kamu. Pang Wenbo, jangan keterlaluan. Keterlaluan kenapa? Aku punya kemampuan untuk keterlaluan, kamu punya enggak? Kamu punya kemampuan nih, coba pukul aku lagi. Pukul aku. Aku nggak mau pukul kamu. Lagian kamu juga nggak bakal hidup lama. Kamu ngomong apaan sih? Kamu aja yang nggak bakal hidup lama. Nggak percaya, coba jalan beberapa langkah ke jalan raya. Sampai situ kamu bakal mati. Kamu nakutin siapa sih? Aku ngomong fakta. Nggak percaya, coba jalan beberapa langkah ke jalan raya. Atau kamu takut? Takut. Kamu aja yang takut. Aku sekarang pergi ke jalan raya, kamu tunggu aja. Aku nggak kenapa-kenapa. Kenapa kamu terus jalan aja? Jalan ya jalan. Pang, hati-hati. Kenapa? Nggak tahu juga Pang Wenbo itu mati atau nggak. Orangnya udah terlempar. Mati aja lebih baik, nggak mati juga nggak apa-apa. Beneran mati untung buat dia. Bener sih, ngomong-ngomong. Gimana kamu tahu berdiri di jalan raya bahaya? Kamu tahu ada mobil yang mau lewat. Nggak seharusnya. Aku hitung-hitungan. Kamu nakutin siapa sih? Beneran. Aku nggak percaya. Tapi beneran atau nggak ya? Kalau Pang Wenbo nggak mati, pasti dia nyalahin kamu. Kalau dia balas dendam gimana? Siapapun datang, hadapi saja. Ngomongnya gampang. Kamu nggak punya kekuatan, gimana mau lawan Pang Wenbo? Jangan lupa kejadian 2 tahun lalu. 2 tahun lalu kamu cuma mukul dia beberapa kali. Nggak ada kerusakan yang parah.
Pang Wenbo langsung memasukkanmu ke penjara. Kali ini Pang Wenbo bakal mati, atau setidaknya terluka parah. Dia bakal melepaskanmu. Harus cari cara. Sudah pulang dulu. Kenapa udah sampai depan? Tidak bisa jembatan ini mau runtuh. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan. Air kamu benar-benar lupa. Aku bisa meramal. Perkara Pang Wenbo itu beneran aku tebak. Air. Perkara Pang Wenbo memang beneran ditebak Xiao Feng. Air. Lebih baik percaya daripada tidak. Oke deh, ikutin kamu ganti jalan-jalan. Tunggu dulu. Kamu ngapain? Jembatan ini mau runtuh, kalian ganti jalan aja. Jembatan ini baik-baik aja kok bisa runtuh. Jembatan ini udah tua nggak kuat beban berat. Tuan lihat lebih baik ganti jalan. Dengar aku. Lebih jauh dikit kalian cuma buang waktu. Jembatan mau runtuh kalian bisa kehilangan nyawa. Kalau gitu kita ganti. Kamu telepon. Suruh orang datang tutup jembatan ini dulu. Cek lagi kualitasnya oke. Zhou Xiaofeng sebentar lagi keluar penjara. Kamu ngapain ngomongin dia? Sekarang kita tinggal di 2 rumah. Kalau dia balik. Balik bisa apa bisa usir kita? Dari omonganmu. Kayaknya mau numpang di rumahku terus. Keluarga kita banyak, tempatnya sempit. Lagian kamu sendiri ngapain tinggal di rumah besar? Biarkan kita tinggal aja. Keluarga kalian banyak, tempat sempit nggak ada urusannya sama aku. Setelah orang tuaku meninggal, kalian nggak pernah peduli atau bantu aku. Bahkan ngejek dan ngebully aku. Sekarang mau rebut rumahku. Mimpi. Zhou Xiaofeng. Aku kasih tahu bicara baik-baik sama ibuku. Kamu ngomong apa sama aku nggak sopan? Benar-benar ada bapak nggak ada ibu. Satu kata lagi aku akan melempar kalian keluar. MD kau cari mati. Kau jangan pukul anakku. Aku kakekmu. Kau coba memaki sekali lagi. Kau jangan pukul anakku. Siapa yang berani memaki aku lagi? Aku akan pukul Zhou Xiaochao sekali. Kau yang pantas dihukum mati. Kenapa kau tidak mati di penjara? Ada yang begitu kejam pada keluarga sendiri. Ibu sakit. Xiaofeng Xiaochao itu sepupumu. Bagaimana bisa kau memukulnya? Dia yang memaki aku duluan. Dia yang memulai memukul aku. Sekarang kalian pindah sendiri. Atau aku yang akan melempar kalian keluar. Xiaochao akan segera menikah. Calon sepupumu ingin tinggal sendiri. Kami tidak punya tempat tinggal. Itu urusan keluarga kalian. Tidak ada hubungannya denganku. Ini rumah keluarga Yo. Kami juga keluarga Yo, kami akan tinggal di sini. Tidak mau minum arak, baik minum arak hukuman. Pergi. Jangan terlalu keras. Xiaochao terluka. Pergi. Bencana. Qiao, kau membuat anakku kakinya patah. Pang Wenbo kakinya patah. Apa hubungannya denganku? Kau membiarkannya berdiri di tengah jalan sampai kakinya patah. Serang patahkan kedua kakinya. Kau tidak pernah belajar. 2 tahun lalu, aku memasukkanmu ke penjara. Baru saja keluar. Kau mengganggu anakku Wenbo lagi. Sekarang, aku akan tunjukkan bagaimana aku membunuhmu.
Kali ini lihat bagaimana aku membunuhmu. Berhenti. Hi Laoye, kenapa kau datang? Satu langkah terlambat. Kau akan membunuh penyelamatku. Penyelamat. Kau bilang Zhou Xiaofeng. Anda salah paham. Dia cuma preman. Baru saja keluar dari penjara. Anda tahu kenapa Xiaofeng masuk penjara? Saya beritahu Anda. Kalau Anda berani menyakiti Xiaofeng lagi, saya tidak akan memaafkan Anda keluar. Saya tidak ingin melihat Anda lagi dan selamanya. Keluarga Pang tidak perlu ikut proyek baru keluarga Hi lagi. Ayah Hi, jangan begitu. Mari kita bicara pelan-pelan. Mungkin ada kesalahpahaman. Anda masih menunggu apa? Pergi atau saya yang harus mengusir Anda. Ayah Hi, hari ini terima kasih. Kalau tidak ada Anda, saya pasti sudah mati hari ini. Sebenarnya saya yang harus berterima kasih kepada Anda. Kalau tidak ada Anda, kemarin saya sudah jatuh dari jembatan itu. Orang yang memeriksa bilang jembatannya memang mau runtuh. Saya hanya mengingatkan Anda saja. Tapi ingatan Anda menyelamatkan nyawa saya. Kalau begitu, kalau Anda tidak keberatan, jadilah anak angkat saya. Anda mau menjadikan saya anak angkat. Ya, saya tidak punya anak. Kita juga begitu cocok. Saya ingin menjadikan Anda anak angkat, bagaimana mau tidak? Saya mau. Bodoh kalau tidak mau. Baik, mulai sekarang. Anda adalah anak angkat saya yang melindungi Anda. Keluarga Hi juga akan saya wariskan kepada Anda. Anda juga akan mewariskan keluarga Hi kepada saya. Ya, saya hanya punya Anda sebagai anak angkat. Tentu saja perusahaan keluarga Hi akan saya wariskan kepada Anda. Tapi saya punya satu syarat. Apa syaratnya, ayah angkat? Anda harus menikahi putri keluarga Gu, yaitu Gu Zixin. Perlakukan dia dengan baik. Dan juga harus masuk keluarga Gu. Putri keluarga Gu Zixin. Berapa umurnya, cantik tidak? 26 tahun, cantik sekali, mau tidak? Saya mau, tapi saya tidak tahu. Dia mau tidak menikah dengan saya. Menikahi wanita kaya dan cantik, apa yang tidak saya mau? Saya sangat senang. Tapi dia mau tidak dengan saya. Tenang saja, dia juga pasti mau. Kamu adalah Zhou Xiaofeng. Ya, halo Nona Gu. Saya tidak akan berbasa-basi denganmu. Saya setuju untuk menikah denganmu. Tapi, saya harap kita hanya hidup bersama. Di luar kita hanya berpura-pura. Waktu pribadi kita tidak saling mencampuri dan saling menghormati. Baik, semua sesuai keinginanmu. Baik. Karena kita sudah sepakat. Kamu ikut saya pulang sebentar. Baik. Mari kita makan dulu. Aduh, kamu benar-benar mau menikah dengan si miskin. Si kampungan yang tidak punya apa-apa ini. Itu bukan urusanmu. Cih, kamu kan putri keluarga Gu. Untuk bersaing dengan saya memperebutkan harta. Kamu mau menikah dengan siapa saja ya? Dia ini si kampungan. Dia tidak hanya tidak punya uang. Dia juga pernah masuk penjara. Oh, katanya dia masuk penjara karena wanita. Kamu harus hati-hati, dia akan selingkuh. Siapa kamu? Wu Jianjun. Tuan rumah di sini. Ini adalah keluarga Gu. Kamu yang bermarga Wu. Kenapa mengaku sebagai tuan rumah? Kamu. Oh, saya ingat. Ini anak haram ayahmu di luar. Artinya kamu bukan keluarga Gu yang sebenarnya. Kamu anak haram kok, sok jagoan. Dia cari mati. Lepaskan saya, lepaskan sakit. Marga Yo, kamu tunggu saja. Saya bunuh kamu, berhenti. Siapa yang berani bersenang-senang di sini? Saya hanya menghajarnya untukmu. Membuatnya tahu posisinya. Ini anak saya. Tidak perlu kamu yang mengurus.
Saya juga malas mengurusnya untukmu. Dia menghina saya tidak apa-apa. Tapi dia menghina calon istri saya. Harus diajari pelajaran. Perkawinan ini aku tidak setuju. Zixin juga tidak akan menikah denganmu, pergi sana. Aku setuju. Kamu tidak lihat bagaimana dia memperlakukan adikmu. Kenapa tidak menghormati aku? Bagaimana kamu bisa menikah dengan pria yang tidak mengerti aturan? Dan tidak tahu sopan santun, aku tidak setuju. Aku hanya melihat dia membelaku. Aku pasti menikah dengannya. Aku bilang aku tidak setuju. Kamu anggap kata-kataku angin lalu. Perkawinanku aku yang tentukan, aku masih tidak setuju. Kamu bawa Wu Jianjun dan ibunya tinggal di rumah. Kamu juga menerima mereka. Kamu melawanku seperti ini. Intinya hanya untuk berebut harta keluarga. Anak perempuan berebut apa? Kamu lihat. Siapa yang menyerahkan aset kepada anak perempuan? Anak perempuan kenapa? Siapa bilang harta keluarga harus diberikan ke anak laki-laki? Apalagi ini harta keluarga Gu. Kamu memang ingin membuatku marah. Tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Xiao Feng, Kamu datang. Aku rindu kamu jadi datang melihatmu. Kita sudah putus. Melihat apa lagi? aduh kenapa kamu begitu pelit? Aku masih ingat kata-kata yang diucapkan hari itu. Kata-kataku hari itu semua bohong. Pang Wenbo punya kekuasaan, aku dipaksa. Kamu sekarang berani datang tidak takut Pang Wenbo. Bukan dengar kamu punya ayah angkat. Dengar keluarga ayah angkatmu lebih kuat dari keluarga Pang. Dengan ayah angkatmu, kita tidak perlu takut Pang Wenbo. Tapi kamu dengar aku sudah bertunangan. Omongan orang bisa menakutkan, kamu pergi saja. Xiao Feng, aku tidak pergi. Aku dan Pang Wenbo hanya berpura-pura. Yang paling aku cintai adalah kamu. Kamu rindu aku. Waktu kamu bersama Pang Wenbo. Bukan senang-senang saja. Dia kaya, aku tidak punya uang. Tidak bisa beli yang kamu mau. Pang Wenbo juga tidak begitu mencintaiku. Orangnya begitu buruk dan masih genit. Aku merasa jijik melihatnya. Tapi aku juga tidak bisa bersamamu. Aku menikah dengan Zixin itu sudah pasti. Tidak apa-apa asal kamu mau kembali padaku. Aku bisa melepaskan status. Aku hanya ingin bersamamu. Lalu di mana ketulusanmu? Xiao Feng. Bagaimana dengan ini, cukupkah? Menurutku kamu menjijikan. Zhou Xiao Feng, kamu mempermainkanku. Yang aku permainkan ya kamu. Wanita hina yang haus materi, enyah kau. Ada sedikit urusan di perusahaan, jadi tertunda. Tidak masalah kok, tidak terlalu lama juga. Sebelum aku datang tadi, asisten meneleponku agar aku kembali ke kantor sebentar. Kalian tidak tahu ya. Di perusahaan sampai levelku ini, kelihatannya keren dan menghasilkan banyak uang. Padahal sebenarnya sibuk dan capek banget. Huft. Xiao Feng. Akhir-akhir ini kamu ngapain aja? Aku nggak ngapa-ngapain. Lo nggak kerja? Cowok nggak kerja tuh nggak boleh mau makan apa minum apa coba? Aku lupa. Apa kamu baru keluar dari penjara jadi nggak ada yang berani pakai kamu? Sebagai teman sekelas lama aku harus bantu kamu nih. Departemen keamanan di perusahaanku masih kurang orang. Kamu tertarik nggak? Nggak usah. Huft. Kan teman sekelas lama kasih kamu pekerjaan bukan masalah besar. Laki-laki itu harus cari duit. Nggak cari duit gimana bisa hidupi diri sendiri? Apalagi kalau punya pacar wanita, iya kan? Oh iya, gimana hubunganmu sama Zhao Yunshu? Aku dan Zhao Yunshu sudah putus. Putus? Apa karena kamu masuk penjara? Dia nggak mau nunggu kamu kabur sama orang lain. Dabiao, udahlah jangan bahas yang menyakitkan. Teman sekelas bercanda doang gimana sih? Ya udah. Kita nggak usah ngomongin hal sedih, kita bicara soal kerja aja. Perusahaan Zuchao kami baru-baru ini akan bekerja sama dengan Hi untuk proyek besar. Aku sibuk banget sampai kaki nggak nempel tanah. Xiao Feng. Ini sih cuma keluhan orang nggak mampu. Gue kasih tahu yang lu nggak ada gunanya. Miskin ya miskin. Linda Biao Lukayaya.
Enggak juga sih, cuma penghasilan setahun ratusan juta. Kenapa lu mau minjem uang sama gue? Bisa aja sih. Sepatu gue kotor nih. Asal lu jongkok bersihin pakai lidah lu. Gue bakal minjemin lu 35.000. Kalau lu mau niru suara anjing 2 kali, uangnya nggak usah lu balik. Kalau lu mau niru suara anjing 2 kali, uangnya nggak usah lu balik. Linda Biao, kita kan teman sekelas. Jangan keterlaluan. Gue keterlaluan apaan sih? Pengen duit ya harus bayar mahal. Punya duit dikit aja sob jago ya. Masih mending daripada lu yang miskin melarat. Tahu nggak sih gue paling benci sama lu apa? Gue paling benci sama sikap sok suci lu. Sok baik tapi munafik. Tahu nggak sih lu nggak suka sama gue? Ya udah. Lu kan bilang duit nggak penting. Terus kenapa Zhao Yunshu kabur sama cowok lain? Pas lu di penjara, Zhao Yunshu lagi asyik sama cowok lain di kasur. Mesra-mesraan gitu, orang kayak lu emang pantas dikhianati. Ultimat orang kayak lu emang pantas dikhianati. Ultimat orang kayak lu emang pantas dikhianati. Pasti bakal dikhianati lagi. Linda Biao lu, CMZ Linda Biao lu. NZ, Lu, Turunin Lu. Lu berani mukulin gue. Gue bikin lu nggak bakal dapat kerja seumur hidup jadi miskin melarat, percaya nggak? Sebelum itu, gue bikin lu kehilangan kerja dulu. Gue nggak suka sama lu nggak punya kemampuan tapi suka ngibul. Om G. Kita He-Group kan ada kerja sama-sama Zhu Chao Company. Iya. Gimana kalau proyek ini dibatalkan aja? Oh, sok-sokan banget sih. Lu pikir lu siapa? Kerja sama dibatalkan senak jidat aja. Kerja sama apa yang dibatalkan? Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Itu harus tanya kamu. Kamu salah kenapa sama siapa? Salah sama anak muda keluarga He. Cepat kamu minta maaf sama anak muda keluarga He. Anak muda keluarga He. Dari mana datangnya anak itu buat keluarga He? Anak muda keluarga He apa, dari mana datangnya anak muda keluarga He? Pak He baru saja mengangkat anak angkat. Kamu salah sama anak angkat Pak He. Aku kasih tahu kamu. Apapun caranya, kamu harus selamatkan proyek ini. Kalau tidak kamu keluar dari sini. Anak muda keluarga He. Dari mana datangnya anak itu buat keluarga He? Anak muda keluarga He apa, dari mana datangnya anak muda keluarga He? Pak He baru saja mengangkat anak angkat. Kamu salah sama anak angkat Pak He. Aku kasih tahu kamu. Apapun caranya, kamu harus selamatkan proyek ini. Kalau tidak kamu keluar dari sini. Zhou Xiaofeng mana? Zhou Xiaofeng baru saja pergi. Vi. Kamu anak angkat Pahi, kamu Pahi Z Ultimati anak muda keluarga He. Ya benar. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku ingin tetap rendah hati. Tapi ada orang yang memaksa aku untuk membuka identitas. Xiaofeng, aku tahu salah, maafkan aku. Jangan batalkan kerja sama itu. Terlambat lupa bagaimana kamu menghina aku tadi. Xiaofeng, Feng Bro Yurma, Feng Bro MZ Topi, Xiaofeng, Feng Bro. Aku akan berlutut, aku akan meniru anjing, aku akan menjilat sepatumu. Jijik sama air liurmu Xiaofeng, Xiaofeng. Yo Xiaofeng, kamu brengsek. Yo. Cepat sekali bisa berjalan dengan tongkat. Tampaknya lukanya masih terlalu ringan. Aku pukul kamu mati. Yang Master, kamu baik-baik saja yang Master. Pergi dan patahkan kaki brengsek itu. Pak He sudah bilang jangan ganggu Zhou Xiaofeng. Sekarang kamu juga berani membantah ya? Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Kenapa kamu tidak bisa melihat situasi seperti bodyguard? Apa yang kamu banggakan? Hah, kamu cuma beruntung saja. Kamu mengakui Hiyeye sebagai anak angkatmu kan? Ah, kamu sombong apa sih? Deng Aaron aku. Kamu benar-benar memalukan sebagai pria, kamu tahu nggak? Sertifikat menurutku Hiyeye. Cuma pengen kamu jadi menantu di keluarga Gu. Makanya dia mengakui kamu sebagai anak angkat. Nanti kalau kamu udah jadi menantu, kamu harus nurut sama keluarga Gu. Nanti bisa jadi si Nona Gu itu. Kasih kamu mahkota hijau. Jangan ngomong sembarangan. Aku bakal pukul kamu sampai mati. Nanti bisa jadi si Nona Gu itu. Kasih kamu mahkota. Jangan ngomong sembarangan. Aku bakal pukul kamu sampai mati. Pukul aja kalau berani bunuh aku.
Dengan keadaan kamu yang cacat gini, kamu bisa apa lawan aku? Aku cuma gerakin jari aja udah bisa menghancurkan kamu. Zhuk Xiaofeng. Jangan lupa kamu juga pernah kalah sama aku. Oh iya 2 tahun kamu di penjara gimana kabarnya? Aku sama Zhao Yunshu di luar sana hidupnya enak banget. Kamu nggak tahu kan tiap hari aku nongkrong sama dia. Malam-malam pesta pora. Wah, kamu sama dia aja nggak pernah pegang tangannya kan? Ciuman juga nggak aku beda. Aku udah lakuin yang seharusnya, dan nggak seharusnya. Gimana? Kamu nggak tahu kami saling cinta mati. Tiap hari bilang cinta aku kamu ada nggak? Kamu bisa apa bandingin sama aku? Aku punya rekaman mau dengerin. Aku sama Pang Wenbo cuma pura-pura aja. Yang paling aku cintai itu kamu. Pang Wenbo juga nggak terlalu cinta sama aku. Dia nggak bermoral dan playboy. Aku jijik lihat dia. Nggak apa-apa asal kamu mau balik ke aku. Aku nggak perlu status. Perempuan kayak gini. Kamu masih bandingin sama aku. Gratis aja aku nggak mau. Zhuk Xiaofeng. Dulu aku harusnya bunuh kamu. Sudah terlambat menyesal. Aku masih hidup dengan baik. Aku akan membuatmu perlahan kehilangan segalanya. Membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Paman gebikin keluarga Pang bangkrut. Kasih aku setengah hari. Jangan ganggu keluarga Pang kalau berani hadapi aku. Kamu ini siapa sih? Kamu bilang tidak boleh ya tidak boleh. Jangan pergi jangan pergi. Wah Nona Gu kebetulan sekali kenapa kamu di sini? Ini usaha keluarga Gu, aku cuma mampir. Oh baiklah aku duluan ya. Tidak baik Zixin dalam bahaya. Hati-hati. Kamu gimana tidak apa-apa? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kamu kan istriku sudah seharusnya. Masa belum lepas mau peluk sampai kapan? Oh maaf. Aku sudah berkali-kali bilang. Jangan macam-macam dengan Zhou Xiaofeng. Kamu tidak dengar-dengar. Keluarga Pang kita hampir bangkrut. Ayah aku senang apa? Siapa tahu keluarga Hi begitu menurut Zhou Xiaofeng. Kamu tidak menyangka. Kamu bisa mikir apa? Minta maaf segera cari Zhou Xiaofeng minta maaf. Kenapa aku yang minta maaf aku tidak mau? Kalau kamu tidak mau juga harus kalau kamu tidak minta maaf. Besok malam kita tidur di jalanan. Kalian datang buat apa? Kami datang minta maaf. Kamu bilang apa aku tidak dengar? Aku bilang kami datang minta maaf. Aku tahu salah lepaskan keluarga Pang. Cuma bilang doang. Tidak ada niat baik. Kamu berlutut. Dulu kamu begitu sombong. Tidak pernah terpikir akan ada hari ini. Salahnya semua Wenbo. Hah? Tapi semuanya sudah berlalu. Kamu kan orang besar, jangan ingat kesalahan orang kecil. Keluarga Pang kita tidak bersalah. Tidak bersalah. Tanpa operasi keluarga Pang, aku tidak akan masuk penjara. Kalian berani bilang kalian tidak bersalah. Semua kesalahan adalah kesalahan Wenbo. Tapi semuanya sudah berlalu kan. Kamu kan orang besar, jangan ingat kesalahan orang kecil. Keluarga Pang kami tidak bersalah. Tidak bersalah. Tanpa campur tangan keluarga Pangmu. Bagaimana mungkin aku masuk penjara? Kalian berani bilang kalian tidak bersalah. Kami tidak bersalah. Asal kalian mau melepaskan keluarga Pang kami. Kami akan menebus kesalahan kami benar-benar tahu salah. Baiklah kalau begitu biarkan Pang Wenbo juga masuk penjara. Kamu sialan coba katakan sekali lagi. Masih tidak mau mengaku. Pang Wenbo selama ini menindas orang lemah. Ambil saja 2 kasus sudah cukup untuk membuatnya masuk penjara beberapa tahun. Ini. Bagaimana memilihnya?
Menurutmu kamu ingin menyelamatkan Pang Wenbo? Atau menyelamatkan keluarga Pangmu? Demi keluarga Pang. Kamu masuk penjara saja. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Kalau kamu tidak masuk penjara, keluarga Pang kami akan hancur. Ayah aku kan anakmu satu-satunya. Kamu tidak bisa karena keluarga Pang mengirimku masuk. Kami tidak punya pilihan. Apakah kamu tidak melihatnya? Bahkan jika kamu tidak masuk penjara, Zhou Xiaofeng akan menyelidiki kejadian sebelumnya dan berusaha membuatmu masuk. Sekarang aku dengan sukarela mengirimmu masuk. Setidaknya masih bisa menyelamatkan keluarga Pangku. Kenapa? Bagaimana bisa seperti ini? Zhou Xiaofeng si brengsek itu bisa bangkit lagi. Seharusnya dulu membunuhnya. Pang Xiao, Xiao Yunshu. mulutmu kenapa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Semua karena kamu, kalau bukan karena kamu, keluarga Pang kami tidak akan hancur. Semua karena kamu, kalau bukan karena kamu, keluarga Pang kami tidak akan hancur. Semua salahmu. Zhou Xiaofeng. Katanya kamu mengakui orang kaya sebagai ayah. Benar-benar sukses besar. Mobil ini paling tidak bernilai jutaan kan? Ada apa? Seperti ini. Bukankah sepupumu mau menikah? Kami agak kepepet. Mau pinjam uang sedikit? Gak banyak kok, cuma 200.000. Aku gak akan kasih kalian sepeser pun. Zhou Xiaofeng. Bagaimanapun kita masih keluarga. Kamu harusnya lebih perhatian. Aku gak punya keluarga kayak kalian. Lupa gimana kalian memperlakukan aku dulu. Sudah berapa lama itu terjadi? Kedepannya kita harusnya baik-baik aja. Aku gak ganggu kalian aja udah bagus. Jangan nongkrong di depan aku. Zhou Xiaofeng. Jangan karena punya uang dikit lantas meremehkan kami. Aku kasih tahu ya. Hari ini uangnya mau gak mau harus kamu kasih. Gak mau kasih juga harus kasih. Maksudnya mau gak mau harus kasih. Mau merampas ya? Kalau berani coba aja. Kalau uangnya gak kamu kasih ke kami akan cari Pahi. Kasih tahu Pahi kalau kamu orang yang tak tahu balas budi. Dan tak punya rasa kekeluargaan nanti. Pahi akan ambil kembali semua yang kamu punya. Kamu akan jadi orang miskin lagi. Kalau berani silakan pergi. Gimana dengan Mama? Kami akan cari Pahi. Zhou Xiaofeng gak mau kami tenang, kami juga gak mau dia tenang. Ayo. Yang Master Feng, Anda datang. Tuanku sedang menunggu di ruang tamu. Kami juga sudah menunggu lama. Kami juga mau ketemu Pahi. Betul. Gak sembarang orang bisa ketemu tuanku. Kami ini paman bibi dan sepupu Zhou Xiaofeng. Kami datang untuk kasih tahu Pahi tentang Zhou Xiaofeng. Masalah Xiaofeng tuanku paling tahu. Masih perlu kalian kasih tahu. Lo ngomong apa sih? Lo cuma anjing peliharaan Pahi. Kalau ngomong sembarangan lagi gue kasih pelajaran biar lo tahu diri. Ngomong yang ngomong kok malah mukul orang sih. Kamu rusakin anak saya, bayarin biaya pengobatannya dong. Kami cuma mau ketemu sama kakek hingga ada maksud lain. Kakek biarin mereka masuk bareng. Kakek Hi. Kami ini paman bibi dan sepupu You Xiaofeng. Kakek Hi, jangan tertipu sama penampilan palsu Zhou Xiaofeng. Dia itu orang yang gak punya hati. Gak hormat sama kita yang lebih tua aja udah parah. Malah mukul dan ngomong kasar sama kita. Iya, aku kasih tahu ya, dia pernah masuk penjara loh. Dia itu kejam banget, aku kasih tahu. Itu tuh kayak cerita petani sama ular. Dia itu orangnya kejam dan licik. Paling jago balas budi dengan kejahatan. Kakek Hi kalau beneran butuh anak, mending ambil Xiao Chao jadi anak. Dia itu patuh dan berbakti sama kamu. Pasti bakal nganggap kamu kayak bapak kandung sendiri. Iya kakek Hi. Aku ini orangnya paling hormat sama yang tua dan sayang sama yang muda.
Kalau kamu mau ngangkat aku jadi anak angkat. Aku janji bakal berbeda sama kamu tiap hari. Bikin kamu bisa nikmati kebahagiaan punya anak cucu. Udah selesai semua yang mau kalian bilang. Selesai. Ge Xiaofeng itu orangnya kayak gimana? Aku tahu banget Ge. Nggak perlu kalian di sini adu domba dan jelek-jelekin dia. Dan juga Ge. Aku cuma mau ngangkat Xiaofeng jadi anak angkat. Kami nggak jelek-jelekin dia, dia beneran pernah masuk penjara. Beneran mukul dan ngomong kasar sama kita. Itu juga karena kalian layak dipukul. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Kedepannya jangan ganggu aku lagi. Juga jangan cari-cari Xiaofeng. Kalau nggak aku bakal bikin kalian nggak bisa hidup nyaman di kota ini. Kalian kan dapat perlakuan yang bagus di kantor. Percaya nggak aku cuma perlu ngomong satu kata kalian langsung dipecat. Dan nggak bakal bisa dapat kerjaan yang layak lagi. Jangan kayak gini. Kalau gitu jangan ganggu aku lagi. Aku cuma kasih peringatan sekali ini. Pergi. Kita kan satu keluarga. Xiaofeng, hari ini aku panggil kamu ke sini. Ada beberapa hal yang mau aku kasih tahu. Terima kasih ayah angkat. Besok kamu langsung kerja di perusahaan He. Menjabat sebagai presiden direktur. Kamu mau aku jadi presiden direktur di perusahaan He. Tapi aku nggak ngerti apa-apa. Nggak apa-apa, ada Om Ge yang bantu. Kalau ada yang nggak jelas tanya aja sama Om Ge. Terima kasih ayah, aku akan belajar dengan giat. Urus perusahaan He dengan baik. Berhenti. Kamu ngapain di sini? Aku kerja di sini. Satpam, kamu kerja di sini? Jangan bercanda, pergi sana. Aku beneran kerja di sini Satpam N. Satpam, kamu datang buat bersihin toilet ya? Kayaknya kamu cocok bersihin toilet Satpam. Asisten Ge lagi nunggu aku di kantor. Aku datang jadi presiden direktur Satpam A. Kamu mau jadi presiden direktur? Kalau kamu jadi presiden direktur, aku jadi direktur utama Satpam A. Jangan buang waktuku, cepat pergi. Asisten Ge lagi nunggu aku di kantor. Aku datang jadi presiden direktur Satpam. Kamu mau jadi presiden direktur? Kalau kamu jadi presiden direktur, aku jadi direktur utama Satpam. Jangan buang waktuku, cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Bicara aja, jangan main tangan Satpam. Satpam main tangan gimana? Satpam, teman-teman sini. Satpam Kin. Main tangan gimana? Berhenti. Asisten Ge baik. Dasar brengsek, berani main tangan sama yang Master Feng. Kamu nggak mau hidup lagi? Maaf yang Master Feng, aku salah. Kalau kamu tunjuk dia, hati-hati aku potong jarimu. Gak usah minta maaf. Kamu besok nggak hari ini langsung minggat. Perusahaan hingga butuh orang yang suka meremehkan orang lain. Yang Master Feng, silakan. Maaf yang Master Feng, aku salah, maaf yang Master Feng. Yang Master Feng, pekerjaan ini sangat penting buat aku. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku nggak tahu kalau kamu yang Master Feng. Aku lihat kamu naik motor datang. Satpam kayaknya nggak datang buat kerjakin yang Master Feng, maaf aku salah. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Kalau orang biasa. Kamu bisa seenaknya gitu? Pergi. Maaf, aku nggak mau lihat kamu lagi. Maaf yang Master Feng, aku salah. Semuanya ini yang Master Feng. Ini adalah presiden direktur baru dari grup He kami. Semuanya. Kenapa baru datang jam 9 lebih? Sama sekali tidak punya rasa waktu. Membuat kami semua menunggu kamu seorang. Apakah ini Feng Shao? Bisakah datang lebih awal lain kali? Kami semua sibuk. Feng Shao ditahan oleh Satpam di lantai bawah. Sedikit terlambat. Hormatilah dia. Apakah ini Feng Shao? Bisakah datang lebih awal lain kali? Kami semua sibuk. Feng Shao ditahan oleh Satpam di lantai bawah. Sedikit terlambat. Hormatilah dia semua. Bahkan Satpam bisa menahannya, masih mau jadi presiden direktur. Hanya segitu kemampuannya. Diam, kalau tidak puas langsung cari direktur. Jangan bicara nyeleneh di sini. Ini adalah kantor Anda mulai sekarang. Ada apa-apa silahkan perintahkan. Baik, terima kasih. Ini kesalahan saya. Selain itu Direktur Wang mengandalkan senioritasnya sebagai veteran perusahaan. Anda baru saja menjabat. Mereka tidak puas.
Jangan hiraukan omongan mereka. Jangan takut, Pak Tua bilang. Belum ada yang berhak menyusahkan Anda. Tidak tahu apa yang dipikirkan direktur utama, mengirim anak muda seperti ini jadi presiden direktur. Saya rasa direktur utama pasti ditipu anak ini. Saya dengar anak ini sejak kecil yatim piatu. Pernah di penjara, keluarganya juga miskin. Pasti melihat grup Gu kaya menjilat. Baru bisa merangkul kaki direktur utama. Siapa bilang tidak kalau bukan dia? Bahkan tidak layak jadi Satpam Hi. Kalau kalian tidak puas bekerja di bawah saya, langsung saja ajukan surat pengunduran diri. Menguping pembicaraan kami. Kami semua adalah orang grup Hi. Perlu menguping. Bagaimana mau mengundurkan diri? Kami hanya ngobrol saja. Saya adalah penerus grup Hi. Kalau kalian tidak senang bekerja di bawah saya, kenapa tidak pergi saja lebih baik? Kamu jangan berpikir bisa memecat kami begitu saja. Bahkan direktur utama pun harus memberi kami sedikit penghormatan. Karena kalian tidak mau pergi, maka diamlah dengan baik. Jika masih membicarakan saya di belakang, semuanya harus pergi. Bukan hanya karena memegang kaki direktur utama. Sombong apa sih? Berani bicara seperti itu pada kami. Harus diberi pelajaran. Yang terbaik adalah kembali dari mana kamu datang. Dia pantas menjadi presiden grup Hi. Banyak manajer yang bilang Feng Shao mengandalkan istrinya. Tidak menghargai mereka. Dan bahkan menghina mereka, tidak pantas menjadi presiden. Mau mogok kerja. Kamu lihat bagaimana menanganinya. Benar-benar tidak tahu diri. Langsung pecat orang yang memimpin keributan. Sampaikan pesan saya. Siapa yang membicarakan dan malas bekerja di belakang? Semuanya harus pergi. Baik, saya segera lakukan. Direktur kami sudah bekerja keras di grup Hi selama ini. Feng Shao langsung mau memecat kami. Ini terlalu kejam. Direktur Feng Shao masih muda dan emosional. Menyerahkan perusahaan ke tangannya. Dia tidak mengerti manajemen. Saya pikir perusahaan akan hancur. Direktur, saya tahu kamu suka Feng Shao. Kamu bisa memberinya uang dan rumah. Tapi perusahaan sebesar ini bukan tempat untuk anak muda seperti dia. Ya, Feng Shao tidak punya pengetahuan manajemen. Tidak punya pengalaman manajemen dan impulsif. Terakhir kali kan karena impulsif memukul orang. Masuk penjara. Xiao Feng memang tidak punya pengalaman manajemen. Karena itu dia perlu lebih banyak latihan. Saya hanya punya dia satu-satunya anak. Perusahaan akhirnya harus diserahkan ke tangannya. Saya harap kalian bisa menghormatinya seperti menghormati saya. Bekerja sama dengan baik. Dia bukan anak kandungmu. Mengangkat anak angkat dan dianggap harta. Tapi dia terlalu otoriter, langsung memecat orang. Bagaimana kita bisa membantunya? Sebagai manusia kita harus tahu posisi kita. Sebagai bawahan kita harus bersikap seperti bawahan. Tidak masuk akal kalian memakai milik keluarga Hi. Untuk menghina saya, ahli waris keluarga Hi. Dengan uang itu lebih baik saya cari yang lebih patuh. Xiao Feng benar. Apa yang kalian lakukan tidak hanya menarget Xiao Feng, tapi juga meragukan saya. Ini seperti menampar muka saya. Kedepannya kita akan bekerja sama dengan Feng Shao. Ketua, apakah kita bisa kembali bekerja? Tidak boleh. Ikuti apa yang Xiao Feng katakan. Xiao Feng baru saja menjabat. Orang yang dia pecat kalau saya ambil kembali. Lalu siapa yang akan mendengarnya? Siapa yang akan menghargainya? Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi Nona Guzisin? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, sehat maupun sakit. Selalu bersamanya. Saya bersedia.
Pengantin wanita, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Zhou Xiaofeng? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Sehat maupun sakit selalu bersamanya. Saya bersedia. Saya umumkan kalian berdua resmi menjadi suami istri. Tunggu dulu. Wah, siapa ini? Ini akan menarik. Kalian tidak bisa menikah. Zhao Yunshu, kenapa kamu datang? Kalian tidak boleh menikah. Saya sudah putus denganmu. Kamu datang untuk apa? Tapi sebelum kamu masuk saya sudah hamil. Kita punya anak. Anak dari mana? Semuanya saya adalah mantan pacar Zhou Xiaofeng. Sebelum dia masuk saya sudah mengandung anaknya. Dia ingin menjadi ahli waris grup He. Lalu menikahi wanita ini. Dia ingin meninggalkan kami berdua. Anak tidak bisa tanpa ayah. Tolong nilai ini. Yo, kamu keterlaluan. Kamu tidak adil. Pernikahan ini dibatalkan. Anak itu bukan milikku, aku difitnah. Bukan mantan pacarmu ini. Apakah dulu kalian tidak pernah pacaran? Meskipun aku pernah pacaran dengannya. Anak ini bukan anakku. Jangan cari-cari alasan lagi, pergi sana. Tunggu dulu, pernikahan adalah hal besar. Tidak bisa begitu saja dibatalkan. Anak ini bukan anak perempuan itu. Katakan saja ini anak Xiaofeng. Aku tahu kamu ingin mempertemukan mereka. Tapi aku tidak bisa membiarkan Zixin dirugikan. Baru menikah langsung jadi ibu tiri. Yang tahu akan mengerti. Zixin ditipu. Yang tidak tahu akan mengira Zixin adalah selingkuhan. Mencampurai hubungan orang lain. Menggunakan uang dan kekuasaan untuk merebut suami orang. Padahal dia bukan tidak bisa menikah. Mengapa harus memaksa jadi selingkuhan? Diam. Zixin bukan selingkuhan. Sebelum aku kenal Zixin, aku sudah putus dengan Zhao Yunshu. Kamu pikir kami akan percaya begitu saja dengan omonganmu? Kamu anggap kami semua bodoh ya? Orang yang berpikiran jernih bisa melihat. Kamu mengorbankan istri dan anak demi karir. Ingin menikahi putri kaya untuk jadi orang kaya. Kenapa tidak tes DNA saja? Pernikahan ini dibatalkan. Aku tidak bisa membiarkan kamu merusak nama baik Zixin. Pada akhirnya, kalian hanya tidak ingin aku menikahi Zixin. Tidak peduli apakah anak ini anakku atau bukan. Kamu memang tidak pantas dengan Zixin. Lagi-lagi ada masalah seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan kamu bersama Zixin. Pantas atau tidak aku yang menentukan. Asal anak ini bukan anak Xiaofeng, aku akan menikahi Xiaofeng. Aku tidak setuju, ibumu sudah meninggal. Aku yang membesarkanmu sendirian. Aku tidak bisa membiarkanmu dirugikan. Aku juga tidak bisa membiarkan anakku difitnah. Dan tidak bisa membiarkan pernikahan anakku dihancurkan begitu saja. Hari ini masalah ini harus diselidiki. Kalau begitu pernikahan dibatalkan, selidiki dulu masalahnya. Setelah pernikahan dibatalkan, desas-desus akan menyebar nanti. Meskipun terbukti anak ini bukan anak Zhou Xiaofeng, Gu Zixin demi nama baik tidak akan menikah dengan Zhou Xiaofeng. Jangan batalkan pernikahan. Aku bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah. Apa ini? Setelah aku dipenjara, Zhao Yunshu dan Pang Wenbo sudah bersama. Beberapa waktu lalu Zhao Yunshu melukai Pang Wenbo. Hampir masuk penjara. Ini buktinya. Zixin tidak merusak hubungan orang lain. Bukan selingkuhan. Kamu? MD Zhou Xiaofeng ternyata sudah siap. Meski begitu, tidak bisa membuktikan anak ini bukan milikmu. Pernikahan hari ini tetap harus dibatalkan. Apakah anak ini milikku, kamu sendiri yang tahu. Aku tahu apa? Aku tahu kalau aku tahu anak ini pasti milikmu. Kamu cuma orang yang tega demi uang. Nama Yo, berani-beraninya kamu memukul anakku. Kamu sudah gila ya, ayo. Pukul dia. Siapa yang berani? Keluarga He ini mau mengintimidasi ya? Kalau begitu, pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Keluarga kami dan keluarga kalian tidak akan jadi saudara. Siapa yang mengintimidasi, kalian sendiri yang tahu.
Agar aku dan Zixin tidak menikah. Kalian melakukan hal-hal keji. Benar-benar tidak punya hati. Kamu ngomong siapa? Ya kamu dan Wu Jianjun. Kamu sebagai ayah dan adik. Menyuruh orang mengacau pernikahan Zixin. Membuatnya malu. Mencoreng namanya. Kalian masih manusia tidak membuatnya malu. Mencoreng namanya. Kalian masih manusia tidak. Siapa yang bilang orang yang kalian suruh? Mau merusak pernikahan anakku tanpa bukti. Jangan asal bicara. Ini buktinya. Beberapa hari lalu Wu Jianjun menemui Zhao Yunshu. Menyuruh Zhao Yunshu membawa anak. Mengacau pernikahan aku dan Zixin. Anak ini punya ayah dan ibu sendiri. Itu anaknya bodyguard Wu Jianjun. Aku sudah menyuruh orang memfoto data kependudukan anak ini. Ini masih mau bilang apa lagi? Ya ampun, ternyata ini perbuatan ayah dan anak ini. Ini terlalu kejam. Ini jelas-jelas ingin merusak pernikahan keluarga Gu dan He. Takut Zixin dapat bantuan dari keluarga He untuk memperebutkan harta warisan. Harta keluarga Gu memang milik keluarga Gu. Harusnya diberikan ke Zixin. Ayah kalian ini terlalu keterlaluan. Untuk menghalangi pernikahan aku dan Xiao Feng, kamu sampai melakukan hal seperti ini. Aku selalu merasa Yao Xiaofeng tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak itu urusanku. Aku tetap akan menikahi Yao Xiao Feng. Tidak boleh. Sudah kacau begini masih mau jadi besan. Kalau begitu mari kita bahas masalah fitnah dan hasutan. Pengacara Li. Zhao Yunshu dan Wu Jianjun diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Nama baik Feng Shao menuntut mereka. Dengan kemampuan saya di industri ini, membuat mereka dipenjara 2-3 tahun bukan masalah. Jangan bukan aku. Semua ini perintah Tuan Wu, tidak ada hubungannya denganku. Dasar bajingan, jangan menuntut. Kalau begitu biarkan aku menikahi Zixin. Baik. Bagaimana kamu tahu Zhao Yunshu akan bawa anak untuk membuat keributan? Dan tahu kalau ini semua perintah Wu Jianjun? Aku meramalnya. Ah, ngawur saja. Tapi penampilanmu hari ini cukup bagus. Kamu puas saja. Sudah, ayo pergi. Aku pergi kemana? Ke kamar itu untuk tidur. Kita tidak tidur sekamar. Mimpi kau. Ini villa pribadiku, kita tidak perlu berpura-pura. Masa kamu mau tidur sekamar denganku? Katakan saja mau. Ini villa pribadiku, kita tidak perlu berpura-pura. Masa kamu mau tidur sekamar denganku? Pertanyaanmu ini. Kamu bilang aku mau atau tidak? Katakan saja mau. Sepertinya aku tergila-gila pada kecantikanmu. Katakan saja tidak mau. Sepertinya kamu kurang daya tarik. Banyak omong, kamu pergi saja. Aku tidak pergi. Ayo bangun, makan dulu. Ada masalah sama satu proyek di perusahaan. Aku harus selesaikan, kamu makan dulu aja. Jangan Zixin, ada bahaya. Halo Zixin. Kamu di mana? Di situ bahaya, cepat keluar. Bahaya apa sih? Ngomong apa sih? Beneran ada bahaya, aku udah hitung ada yang mau jahat sama kamu. Jangan main-main, cepat keluar, aku lagi ada urusan serius. HP mau mati, nggak ngobrol lagi ya? Jangan ditutup dong. Lo ini bukan si Nona Guya. Kamu kok bisa datang? Dengar-dengar kamu mau cabut investasi, aku mau ngobrol sama kamu. Sekarang nggak ada waktu. Nanti suruh Wu Jianjun aja datang ngobrol sama aku. Ini proyek yang aku tanggung jawab. Pastinya aku yang ngobrol sama kamu, mau Xiao. Dari segi investasi proyek ini, untuk keluarga Mau dan keluarga Gu ini win-win solution. Kamu nggak seharusnya cabut investasi. Kamu nggak ngerti ya?
Aku bilang aku nggak ada waktu. Kamu malah datang pas aku lagi sibuk ngomongin hal yang bikin pusing. Ya udah. Kalau kamu emang pengen ngobrol. Ya udah. Minum dulu segelas ini baru kita ngobrol. Gimana? Nggak mau kasih muka ya? Di dunia bisnis nggak minum segelas aja ngapain ngobrol bisnis? Ah. Oke. Sudahlah nanti suruh Wu Jianjun aja datang ngobrol sama aku. Pas itu bukan cuma segelas. 10 gelas pun dia harus minum. Oke, aku minum. Sekarang bisa ngobrol. Jangan cabut investasi. Oke ini nanti aja. Hahaha ngapain? Lepas. Apa? Lepas aku selalu suka sama kamu. Kamu ngimpi. Asal kamu nurut sama aku nggak cabut investasi. Nanti aku malah tambah investasi. Lepaskan. Kamu sudah meracik sesuatu di dalam minumanku. Aku baru sadar sekarang. Terlambat. Hari ini kamu harus bermain denganku dengan baik. Pergi kau, jangan sentuh aku. Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah punya ibu tiri, akan ada ayah tiri juga. Ayahmu sama sekali tidak peduli padamu. Apakah kamu masih berharap dia akan mendukungmu? Jangan lupa aku masih menantu keluarga He. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga He tidak akan melepaskanmu. Apaan sih keluarga Hi mengancamku? Jangan coba-coba mengancamku dengan nama keluarga Hi. Aku bilang hari ini, aku akan tidur denganmu. Bisakah Zhou Xiaofeng menerimamu? Apa itu Zhou Xiaofeng? Dia hanyalah anak angkat keluarga Hi. Kamu masih berharap keluarga Hi akan mendukungmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Jangan sentuh aku. Apa itu Zhou Xiaofeng? Dia hanyalah anak angkat keluarga Hi. Kamu masih berharap keluarga Hi akan mendukungmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Jangan sentuh aku. Lepaskan Zixin. Xiaofeng. Apa kabar? Zhou Xiaofeng berani memukulku, aku akan membunuhmu. Jangan pukul lagi. Jangan pukul sakit. Aku bilang aku adalah putra sulung keluarga Mao. Kamu memukulku, apakah kamu ingin mati? Putra sulung keluarga Mao. Aku tidak akan memaafkan keluarga Mao. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku di sini semua akan baik-baik saja. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Kemana lagi kamu mau pergi? Ke kantor Mao Tiaze ingin menarik investasi. Para petinggi perusahaan ingin penjelasan dariku. Wu Jianjun ingin menjatuhkanku. Aku akan menemanimu. Rapat tingkat tinggi keluarga Gu. Untuk APA membawa orang luar. Suruh dia keluar dari sini, tapi ini villa keluarga Gu. Kamu orang luar yang bermarga Wu, lebih baik pergi saja. Sudah cukup ayah lihat mereka. Mereka mau datang ya biarkan saja, yang penting urusan kita. Investasi keluarga mau dicabut ini, sangat mempengaruhi proyek ini. Keluarga mau sudah bilang. Selama kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini, mereka pasti tidak akan investasi lagi. Dia akan mencabut investasi di proyek lain perusahaan. Menurutku proyek ini lebih baik serahkan saja ke Jianjun. Proyek ini aku yang dapatkan. Aku harus bertanggung jawab sampai akhir lagi pula. Hubungan yang tidak bisa diandalkan itu hilang ya sudah. Kita cari investor lain saja. Kamu bicara mudah. Sekarang cari investor di mana?
Kalau aku yang cari investornya sudah keburu kabur. Aku. Kamu. Ya, keluarga He akan investasi di proyek ini. Siapa yang mau uang kotormu? Kita tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Mao. Lebih baik punya teman daripada musuh. Hu tidak mau menyerah. Menyerahkan proyek ini adalah solusi terbaik. Omong kosong, kamu cuma ingin merebut proyek Zixin. Lagi pula keluarga Gu bukan kamu yang pegang kendali. Apakah kamu sudah tanya pendapat direktur lainnya? Begini saja kita voting. Jangan terlalu sombong. Masih panjang jalannya, kita lihat saja nanti. Lihat saja, lihat saja. Nanti aku perlahan-lahan akan mengusir kalian dari perusahaan. Kamu. You Xiaofeng. Kepalanya hijau semua. Kamu membelanya dengan sangat antusias ya. Jangan ngomong sembarangan di sini. Masa tidak boleh ngomong? Kalau You Xiaofeng tidak pergi, sudah pasti berguling-guling dengan Mao Tianze. Tamparan ini untuk penghinaanmu padaku. Tamparan ini untuk fitnahmu pada istriku. Aku akan membuatmu diam. Siapa yang memfitnahnya? Dia sudah pergi ke tempat seperti itu. Dia cuma berusaha mengorbankan diri untuk menyelamatkan bisnis perusahaan. Kalau kamu tidak pergi, dia pasti menuruti Mao Tianze. Diam kamu. Saya akan mengatakan dia seorang wanita yang berbisnis di luar. Bukankah dia hanya mengandalkan menjual tubuhnya? Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan diam-diam untuk bisnisnya. Dia sudah tidur dengan berapa banyak pria. Kepalamu sudah hijau bersinar. Kalau saya jadi kamu, saya sudah bercerai dengannya. Kamu bicara omong kosong. Saya akan memukulmu sampai kamu jujur. Pukul, pukul, pukul. Jangan dengarkan omongan Wu Jianjun. Saya sama sekali tidak melakukan hal-hal itu. Tentu saja saya tidak akan percaya omongan Wu Jianjun. Wu Jianjun jelas-jelas memprovokasi. Bagaimana mungkin saya bodoh percaya orang luar? Daripada percaya istri saya sendiri. Saya dulu dipenjara karena dikhianati keluarga Pang. Dan saya dengan Zhao Yunshu. Itu bersih-bersih. Saya bahkan tidak pernah menciumnya. Mendengar kamu bicara begitu, sepertinya ada sedikit penyesalan. Saya tidak menyesal. Untung saya tidak melakukan apa-apa dengannya. Kalau tidak, saya sendiri merasa rugi. Kalau begitu bagaimana menurutmu? Suka wanita seperti apa? Saya sudah punya istri. Mengapa kamu tanya saya suka wanita seperti apa? Kita hanya menikah karena bisnis, tidak ada perasaan. Seperti ibu saya, seperti ayah saya. Dia bilang mencintai ibu saya, tapi sebenarnya hanya mengincar harta keluarga kami. Selingkuh dengan wanita lain selama pernikahan, dan punya anak Wu Jianjun. Setelah ibu saya meninggal, dia langsung membawa ibu dan anak itu ke rumah. Meskipun itu pernikahan bisnis, saya pasti tidak akan selingkuh. Saya berjanji saya akan setia padamu. Dan saya akan membantumu menguasai Gu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Ya, karena kamu istriku. Siapa lagi yang akan baik padamu kalau bukan saya? Saya akan istirahat di kamar, kamu juga istirahatlah. Tunggu sebentar. Kopinya enak. Kamu tidak melihat saya lagi. Baik, Coba aku juga cicipin. di depanmu kan ada. Sudah dicicip, memang enak. Di mulutmu ada rasa kopi. Pasti rasanya lebih enak. Lagian kamu kan istriku.
Aku mencium istriku sendiri itu hal yang wajar. Ayah selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun ayah. Kamu cuma kasih barang jelek begini. Apa karena nggak punya uang? Sama sekali nggak menghargai ayah. Kalian berdua cuma kasih satu hadiah. Pelit banget. Memang keluarga miskin nggak bisa naik kelas. Jangan selalu bilang dia keluarga miskin. Dia sekarang sudah masuk keluarga Gu. Dan jadi menantu keluarga Gu. Terbang ke dahan jadi Phoenix. Kata Phoenix kurang cocok. Phoenix itu untuk perempuan. Perempuan-perempuan kenapa sama aja kayak dia yang menikah ke keluarga lain? Beda. Sama aja kayak dia yang menikah ke keluarga lain. Menantu lelaki. Menantu lelaki kenapa? Aku dan Zisin menikah dengan resmi. Gak kayak orang lain yang jadi selingkuhan. Menantu lelaki kenapa? Aku dan Zisin menikah dengan resmi. Gak kayak orang lain yang jadi selingkuhan. Sudah cukup. Kalian datang untuk merayakan ulang tahunku, atau bikin aku marah. Ini suami yang kamu pilih. Sama sekali nggak punya tata krama. Itu juga karena Tante Hu cari masalah. Kamu benar-benar anak yang nggak berbakti. Ayah jangan marah, dia sudah lama bikin kamu kesal. Kalau bukan untuk menghancurkan nama Zhou Xiaofeng dan membantu Jianjun dapatkan perusahaan, aku nggak akan mengundang kalian ke pesta ulang tahunku. Hari ini ulang tahun Guo Chang. Mari kita semua bersulang untuk Guo Chang. Baik ayah, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Minum sepuasnya, terima kasih. Kakak ipar. Hari ini juga pertama kalinya kita makan bersama. Pria bicara dengan minuman. Aku gak mau minum sama kamu. Gak tertarik minum sama kamu, G. Kamu ini nggak ngasih muka ya? Lah aku kan adik iparmu. Atau jangan-jangan kamu bukan pria penakut? Oke kalau begitu. Aku minum berapa, kamu minum berapa. Siapa yang berhenti duluan bukan pria. Minumanku. Udah terlatih di dunia bisnis. Kok dua orang ini minum sampai kayak gini? Ayo. Cepat bawa mereka ke atas untuk istirahat. Kok dua orang ini minum sampai kayak gini? Ayo. Cepat bawa mereka ke atas untuk istirahat. Tolong. Tolong, ada yang melecehkan aku. Ayo kita lihat. Ada yang melecehkan aku. Kalian harus membela aku, dia melecehkan aku. Wah dasar bajingan. Berani-beraninya kamu berbuat onar di rumah kami. Kok kami bisa dapat menantu kayak kamu? Dasar brengsek, bangun. Menantu apaan sih? Kamu kok? Aku di sini ada masalah apa? Pria di kasur ini siapa? Aku nggak tahu, kamu lihat sendiri. Aku di sini ada masalah apa? Pria di kasur ini siapa? Aku nggak tahu, kamu lihat sendiri. Kamu siapa? Bangun, jangan main pukul. Jianjun. Kamu kok bisa kamu? Wu Jianjun, kamu kekurangan wanita ya? Pada acara ulang tahun ayah. Melecehkan tamu wanita. Jangan asal ngomong, Jianjun bukan orang kayak gitu.
Kok enggak? Banyak yang lihat tadi. Korban juga tunjuk Woo Jianjun bilang Woo Jianjun melecehkannya. Sekarang ketahuan basah ketangkep di kasur. Mau ngeles lagi. Dasar pengecut. Nggak seharusnya kan kamu yang di kamar ini. Qiu Shuang pasti bilang kamu yang melecehkannya. Siapa yang melecehkanmu? Jelas-jelas Woo Jianjun di ruangan ini yang melecehkanmu. Atau apakah ada yang menyuruh? Oh, aku tahu. Kamu yang menyuruhnya. Qiu Shuang bilang aku yang melecehkannya. Kalau tidak bagaimana kamu bisa tahu? Dia bilang itu aku. Bukannya kamu mabuk dan naik ke atas untuk istirahat. Baiklah, ini cuma salah paham. Semuanya bubar. Tidak bisa bubar, ini menyangkut reputasi kita semua. Bagaimana bisa bubar sebelum semuanya jelas? Cukup, jangan berlebihan. Aku berlebihan bagaimana? Mereka memfitnahku. Aku tidak bisa mencari tahu. Aku bilang ini cuma salah paham. Panggil orang, usir mereka. Tidak perlu kalian usir, aku akan pergi sendiri. Panggil orang, usir mereka. Tidak perlu kalian usir, aku akan pergi sendiri. Kalian akan menyesal. Sayang, ayo kita pergi. Apakah kamu punya rencana cadangan? Kenapa kamu bilang begitu? Intuisi cepat, katakan apa rencana cadanganmu. Kalau begitu, cium aku. Mimpi mau bilang atau tidak? Kalau begitu aku yang cium kamu. Aku akan memberitahumu rencana cadanganku. Ayah, kenapa kamu memukulku? Ayah bicara yang baik, jangan main tangan. Kamu lihat apa yang kamu lakukan. Tolong, ada yang melecehkanku. Tolong, ada yang melecehkan. Tolong cepat panggil orang. Tolong cepat panggil orang, ada yang melecehkan. Yo. Berani menyakitiku, aku akan membunuhmu. Pergi kau. Kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Berhenti. Masuk rumah tanpa izin berkelahi. Tidak takut masuk penjara, silakan lanjutkan. Kamu. Video itu kamu yang unggah ke internet kan? Benar. Cepat hapus. Enggak mau. Lakukan ini bukan cuma balas dendam ke Jianjun. Balas dendam ke aku. Gu Group kena imbas saham anjlok. Beberapa mitra bisnis udah cabut pesanan. Aku udah bilang. Aku bakal bikin kalian menyesal. Gu Group itu didirikan sama kakekmu sendiri. Kamu juga bagian dari Gu Group. Masa kamu cuma bisa ngeliat aja? Yo Xiaofeng, ngerugiin perusahaan. Kepentingan perusahaan bisa diselamatkan. Tapi kalau ada orang jahat enggak dihukum, mereka bakal makin semena-mena. Kamu bilang siapa orang jahatnya? Siapa yang dimaksud pasti tahu sendiri. Gu Zexen Camo. Bagaimanapun Jianjun itu adikmu sendiri. Kamu enggak bisa bantu orang luar ngejahatin kita sendiri. Aku lebih milih enggak punya adik kayak gitu. Di hati aku cuma anak mama yang jadi adik aku. Dan Xiaofeng itu bukan orang luar. Dia suami aku. Masalah ini udah rame banget. Reputasi Jianjun udah kena imbas besar. Belum cukup, apa kalian mau gimana lagi? Cepat suruh Yo Xiaofeng hapus videonya. Masalah ini udah rame banget. Reputasi Jianjun udah kena imbas besar. Belum cukup, apa kalian mau gimana lagi? Cepat suruh Yo Xiaofeng hapus videonya. Hapus video juga bisa. Tapi penuhi dulu syarat aku. Syarat apa? Keluarin Woo Jianjun dari perusahaan, jangan dipakai lagi. Serahkan proyek dia ke aku. Gu Zixin, kamu cari mati ya. Hormatin istri aku.
Jianjun kan adikmu jangan keterlaluan. Kamu juga bilang, Gu Group itu didirikan sama kakek aku. Jadi Gu Group cuma bisa diserahin ke aku. Aku nggak izin orang lain ikut campur. Kamu pikir-pikir baik-baik. Jangan lama-lama nanti para direksi enggak terima. Nanti posisi ketua direksi kamu enggak bisa dipertahankan. Oke, aku setuju. Hari ini aku senang banget. Melihat mereka yang tertekan, aku sangat senang. Sudah lama tidak merasa senyaman ini. Yang lebih menyenangkan masih ada di depan. Lihat bagaimana aku akan menarik ayahmu dari posisi ketua dewan. Aku yakin kamu pasti bisa. Sudah larut malam. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Benarkah? Kamu yakin? Aku yakin. Produk perusahaan Feng telah diutak-atik. Departemen terkait datang untuk memeriksa. Dan mereka menemukan masalah. Tuan telah dibawa pergi. Harga saham perusahaan anjlok. Keluarga mau berusaha membeli perusahaan. Para eksekutif bersikeras agar Direktur Wang mengambil posisi ketua dewan. Aku akan pergi ke perusahaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketua dewan telah dibawa pergi. Feng, apakah kamu punya pengalaman manajemen yang mampu menggantikan? Kami semua merekomendasikan Direktur Wang untuk sementara mengambil alih posisi ketua dewan. Bagaimana pendapatmu? Karena semua merekomendasikan aku, demi kepentingan perusahaan dan kepentingan kita semua, maka aku tidak bisa menolak. Seperti kamu yang suka berkhianat. Kamu ingin menjadi ketua dewan, kamu pantaskah? Buka mata kalian lebar-lebar. Inilah Direktur Wang yang kalian rekomendasikan. Buka mata kalian lebar-lebar. Inilah Direktur Wang yang kalian rekomendasikan. Bersama keluarga mau menghancurkan keluarga He. Direktur Wang, benarkah kamu yang melakukannya? Tidak, aku ditipu oleh mereka. Direktur Wang, tolong aku tidak ingin dipenjara. Tolong aku. Kamu tidak melakukan apa-apa, mengapa aku harus menolongmu? Lu Zigao, ceritakan apa yang telah kamu lakukan. Aku diperintahkan oleh Direktur Wang, menggunakan produk berkualitas rendah yang membahayakan kesehatan manusia untuk menggantikan produk perusahaan. Lalu melaporkan perusahaan secara anonim. Membuat direktur utama dibawa pergi. Kamu ngomong apa yang suruh kamu fitnah aku? Apa itu Zhou Xiaofeng? Aku punya bukti. Manajer Lu ini 200.000 kamu terima. Asal kamu pakai produk berkualitas rendah yang membahayakan kesehatan manusia. Mengganti produk produksi perusahaan. Lalu melaporkan perusahaan secara anonim. Setelah berhasil aku akan kasih kamu 200.000 lagi. Kali ini kamu masih mau bilang apa? 8 ini semua palsu. Ini bukan aku yang bilang. Masih ngotot. Ayo tangkap dia, bawa ke kantor polisi. Tuan sudah dibebaskan kembali ke villa. Tuan suruh kamu tangani krisis ini sepenuhnya. Cari tahu dari mana mau dapat uang sebanyak itu untuk akuisisi He. Wu Guochang diam-diam mendukung Mao. Orang tua ini. Selanjutnya bagaimana? Angin bertiup, waktunya mau bangkrut. Lepaskan aku mohon lepaskan aku. Kasihan aku, salah aku, mohon lepaskan keluarga Mao. Lepaskan aku. Kamu ngapain? Waktu kamu cium istriku kan hebat. Waktu akuisisi He kan gagah. Jangan Feng kakak semua salah aku. Aku sesaat terlena.
Semua Wu Jianjun yang suruh aku lakukan. Bukan salah aku, kamu salahin dia. Aku mohon lepaskan aku. Feng kakak. Berarti kamu tidak bersalah. Tidak. Aku tidak bersalah. Salah aku Feng kakak. Kasih aku kesempatan, aku salah. 12. Oke, aku kasih kamu satu kesempatan. Menurut yang aku tahu, keluarga Mao punya 10% saham perusahaan He. Jual ke aku. Ini tidak bisa, Feng kakak, ini. Wu Jianjun pasti akan cari aku. Tidak bisa ya sudah. Tunggu keluarga Mao bangkrut. Aku tetap bisa dapat 10% saham. Feng kakak, jangan sampai keluarga mau bangkrut, jangan. Ayahku pasti akan patahkan kakiku, Feng kakak. Itu urusanmu. Kesempatan sudah kuberikan. Tinggal kamu mau memanfaatkannya atau tidak. Atau kamu mau masuk penjara. Kamu kenal Pang Wenbo. Dia dihukum 5 tahun penjara. Baiklah, aku akan jual sahamku padamu. Selamat, istriku menjadi pemegang saham terbesar di perusahaanku. Hebat kamu. Yang penting istriku senang. Sekarang asalkan kamu mau. Kamu bisa menjadi pemegang saham terbesar di perusahaanku kapan saja. Ya, tidak perlu buru-buru dengan saham ini. Mereka yang harusnya buru-buru. Mungkin mereka sudah tidak bisa tidur karena cemas. Kalau saja aku bisa mengambil kembali saham ayahku. Saham itu sebenarnya milik ibuku. Tapi setelah ibuku meninggal tanpa wasiat, setengah dari harta ibuku baru jatuh ke tangannya. Ngomong-ngomong, bagaimana mertuaku meninggal? Ibuku jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Meninggal karena kehilangan banyak darah. Jatuh dari tangga. Dan kehilangan banyak darah. Padahal ada begitu banyak penjaga dan pembantu di rumah. Tidak ada yang segera menyadari dan membawanya ke rumah sakit. Dilarang membuka. Aku juga berpikir begitu, dilarang. Dilarang membuka. Gu Zixin mendapatkan saham Gu yang dimiliki keluarga Mao. Dia menjadi pemegang saham terbesar di keluarga Gu. Kita harus segera mencari cara. Ya, dengan sifat Gu Zixin seperti itu, dia pasti akan menurunkanmu dari posisi direktur utama. Bukan cuma diturunkan. Mungkin dia akan mengusir ayah, seperti dia mengusirku dari perusahaan. Dia jangan harap. Aku sudah duduk di posisi direktur utama selama bertahun-tahun. Mana mungkin dia bisa menurunkanku begitu saja. Gu Zixin memegang begitu banyak saham. Dia punya kendali mutlak. Bagaimana jika Gu Zixin mati? Ibu kamu bilang biarkan Gu Zixin mati. Guo Chang, kamu yang putuskan. Apakah kita biarkan Gu Zixin mengusir kita dari perusahaan? Mengusir kita dari sini atau kita yang lebih dulu bertindak? Kamu jalannya gimana sih? Orang apa ini? Numpahin jus ke orang lain, maaf aja nggak bilang. Selamat datang cantik, mau keramas? Lihat deh rambutmu basah, ayo kesini. Ada promo keramas cuma 10.000, murah banget. Oke, ayo. Sudah selesai cantik, mau ngecat rambut juga? Mau ngecat rambut atau rebonding mungkin? Nggak, udah cukup. Kalau gitu totalnya 2 juta rupiah. Bukannya keramas cuma 10.000? Keramas aja memang 10.000. Tapi ada biaya jasa keramas. Biaya jasa blow. Sama sampo dan kondisioner juga bayar. Benar kan?
Ini MAH ngerampok mana ada tarif segini. Memang segini tarifnya, bayar cepat. Udah bilang 10.000 ya 10.000. Gak akan aku kasih lebih. Mau pergi? Berhenti. Jangan pergi, kalau nggak bayar jangan harap bisa pergi. Toko gelap ini mau ngerampok ya? Panggil bosnya ke sini. Saya bosnya, ada apa? Mana ada yang jualan kayak gini? Ngerampok ya? Di dinding sudah tertulis. Kalian sendiri yang nggak baca. Salah siapa? Saya bosnya, ada apa? Mana ada yang jualan kayak gini? Ngerampok ya? Di dinding sudah tertulis. Kalian sendiri yang nggak baca, salah siapa? Toko gelap ini nggak mau ngasih kita. Aku akan melaporkan kalian. Lapor? Hajarnya. Gak apa-apa kan Xia Ofeng? Aku gak apa-apa bocah. Kalau mau selamat dari sini bayar yang bener. Atau aku buat kalian masuk jalan keluar terbaring. Atau tinggalkan istrimu di sini. Jangan harap mau ganggu istriku. Atau aku buat kalian masuk jalan keluar terbaring. Atau tinggalkan istrimu di sini. Jangan harap mau ganggu istriku. Kalau gitu bayar orang miskin. 2 juta aja masih ngoceh. Biar aku telepon, aku suruh orang bawa uangnya. Telepon aja dasar miskin. 2.000 aja nggak punya cepat telepon. Om gak aku sama Zisin lagi keramas. Mereka mau minta 2.000. Bawa orang sini buat selesaikan. Oke, kirim lokasinya. Aku langsung bawa orang ke sana. Sudah lama banget kok belum datang juga. Aku kasih tahu nggak boleh buang-buang waktuku. Harga naik 2 kali lipat. Kalau nggak ada 4.000 jangan harap bisa pergi. Biar aku lihat siapa. Sombong banget. Feng Shao, aku terlambat, kalian baik-baik aja kan? Gak mati cuma dipukulin sama satpam ini. Dihina sama mereka. Kalian berani pukul kita. Feng Shao, kalian nggak mau hidup ya? Kalian siapa tahu aku siapa? Aku kuat di daerah sini. Berani buat onar di toko kita. Aku bikin kalian nggak bisa pulang. Kamu tahu perusahaan Hikan? Ini adalah putra dari grup Hi. Hihi. Maaf, aku salah. Aku nggak tahu kalau ini orang penting. Kamu tahu perusahaan Hikan? Ini adalah putra dari grup Hi. Hihi. Maaf, aku salah. Aku nggak tahu kalau ini orang penting. Kalian pergi, uangnya nggak usah. Kenapa nggak usah? Katanya nggak boleh pergi kalau nggak bayar 4.000. Kenapa sekarang boleh? Maaf, aku benar-benar nggak tahu kalau kamu putra Hi. Aku nggak seharusnya aku tampar mulutku. Aku tampar mulutku. Orang biasa bisa dihina seenaknya. Nggak boleh. Nggak boleh, aku salah. Aku janji nggak akan kayak gini lagi. Om Ge nggak berani lagi, Om Ge. Om Ge. Maafkan aku nggak berani lagi, HMPH. Om gepukulan yang aku terima. Bayar 2 kali lipat plus toko hitam ini. Udah gak perlu ada lagi. Oke, aku ngerti, pasti aku selesaikan. Nasib lu jelek.
Sebenarnya gak perlu tiap hari jemput aku pulang kerja. Kerjaan lu juga capek. Gak apa-apa, jemput istri sendiri pulang kerja itu kebahagiaan buat aku. Lagian aku harus jamin keselamatan lu. Aku aman kok. Beberapa hari ini ada bodyguard yang nemenin aku. Cuma kalau aku yang jemput baru aku lebih tenang. Keluar. Cepetan keluar sini. Keluar. Gawat sayang, cepetan pergi. Depan ada bahaya. Mana ada bahaya. Beneran aku gak bisa jelasin banyak, cepetan pergi. Gak bisa kalau pergi ya pergi bareng. Aku gak bisa ninggalin lu sendirian hadepin bahaya. Jangan lari, berhenti, jangan lari. Cepetan naik mobil, cepetan. Keluar, buka pintu, keluar, turun. Cepetan turun. Turun. Cepetan turun buruan. Turun. Cepetan turun buruan. Keluar, cepetan keluar. Mau turun sendiri baik-baik atau kita yang tarik lu keluar? Aku turun sendiri. Gak bisa, lu gak boleh turun, mereka banyak. Aku turun dulu, lihat-lihat, lu jangan keluar. Gak bisa. Turun, cepetan turun. Turun cepetan. Turun. Baik-baik, turun. Kalian siapa, mau ngapain? Urusan kita, ngapain kita yang mau bunuh lu? Wah, masih berani ngumpet. Siapa yang suruh kalian urusan, siapa yang suruh kita gebuk aja? Aduh, Xiao Feng. Wu Jianjun atau Wu Guochang yang suruh kalian? fakta udah gak penting lagi. Kayaknya aku benar. Si Wu. Dasar pengecut. Berani lawan aku 1 lawan 1. Bersembunyi di belakang bukan laki-laki. Kau cari mati ya? Coba kau hina lagi. Lihat mana yang lebih keras, tulangmu atau tongkatku. Kau melanggar hukum begini. Kau bunuh kami berdua, kau juga takkan selamat. Di sini sangat terpencil. Bahkan tak ada orang yang lewat. Kalau kau kubunuh, bagaimana bisa tahu itu aku yang lakukan? Ah, Jangan pukul lagi, Xiao Feng. Bukannya kau cuma mau saham aja, ambil aja. Kumohon lepaskan dia, lepaskan kami. Jangan mimpi ku beritahu kalian. Nyawa kalian kuambil. Saham kalian juga kuambil. Tangkap Gu Zixin. Lepaskan aku, cepat pergi. jangan sentuh Zixin, ada apa, lawan aku saja. Bukannya kau hebat ya? Waktu mukul aku kau hebat ya? Kau mau mati ya? Nanti ku buat kau merasakan. Aku mau bunuh kau. Waktu mukul aku kau hebat ya? Kau juga tak menyangka ada hari ini kan? Wah, Lepaskan aku. Hari ini kau kubunuh Xiao. Berhenti. Serbu, tangkap mereka semua. Ai. Feng, kita terlambat, kau baik-baik saja kan? datangnya pas. Kapan kalian telepon? Sebelum kalian muncul aku sudah telepon duluan. Tidak mungkin aku jelas suruh orang ikut kalian. Kalian takkan sempat telepon.
Paman Ge aku dan Zixin dalam bahaya. Cepat bawa orang ke sini. Bawa banyak orang. Lokasinya di hutan pulang aku dan Zixin. Tidak mungkin kalian takkan tahu ada penyergapan di sini. Tebak saja. Jangan-jangan kalian sudah tahu duluan. Kalian mengkhianatiku. C. Berani memukul istriku, kau benar-benar tidak ingin hidup. Kau mau apa? Ibumu tahu aku datang ke sini. Aku harus pulang sebelum jam 8. Ibuku pasti akan membawa orang untuk mencariku. Ternyata ibumu juga tahu. Ternyata ibumu juga terlibat. Bagus sekalian kita selesaikan. Sekarang, aku akan menghajar kau dulu. Aduh. Hei, apa yang kalian lakukan pada anakku? Siapa yang memukul anakku? Benar-benar datangnya. Bagus datangnya, bagus datangnya. Bagus sekalian kita antar kalian ke kantor polisi. Kau bilang apa kantor polisi? Mencoba membunuh dengan sengaja. Kau bilang haruskah aku mengantar kalian ke kantor polisi? Jelas-jelas kalian yang membawa orang memukul Jianjun. Kenapa Jianjun yang dituduh mencoba membunuh dengan sengaja? Cepat lepaskan Jianjun. Aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak aku tidak akan baik-baik padamu. Aku sudah menduga kalian tidak akan mengaku. Aku punya rekaman CCTV. Polisi pasti tahu siapa yang salah. Aduh. Aku tidak mau masuk penjara. Lepaskan anakku. Sakit-sakit. Anakku bagian mana yang terluka? Zhou Xiaofeng mematahkan lenganku dan kakiku. Baiklah kau Zhou Xiaofeng. Aku akan melawanmu. Hei, diamlah. Kalau tidak diam, aku akan mematahkan lengan anakmu. Zhou Xiaofeng, jangan keterlaluan. Tidak lebih keterlaluan dari kalian. Wu Jianjun dan Hu Cuihua tidak usah dibicarakan lagi. Zixin adalah anak perempuan kandung kalian. Kalian bahkan ingin membunuh mereka. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku dengar dari Tante Hu bahwa Jianjun bermasalah. Baru aku bawa orang ke sini. Membuang orang yang sudah tidak berguna. Benar-benar ingin membersihkan diri ya. 14. Kaki Jianjun sudah patah. Kalian juga sudah puaskan. Biarkan semuanya berakhir di sini. Aku akan bawa Jianjun pergi. Tidak boleh Hu Jianjun harus diserahkan ke pihak yang berwenang. Kalau begitu kalian berdua juga. Gu Zixin jangan keterlaluan. Setidaknya tidak sekejam kalian. Kalian mau nyawaku. Masih berharap aku memaafkan kalian hari ini. Kalau hari ini yang menang adalah kalian, apa kalian akan memaafkan kami? Pasti tidak. Tidak bisa dilaporkan ke polisi. Kalau tidak aku, tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Aku juga tidak mau punya ayah yang kejam seperti kamu. Kamu. Kalau berani menunjuknya lagi, aku akan menghabisi kamu. Paman Ge, Ya, tangkap mereka dan bawa ke kantor polisi. oke. Tahu sakit masih turun dari mobil. Aku kan cuma mau memancing Wu Jianjun keluar. Menangkap ikan kecil tidak ada artinya. Sangat berbahaya. Kalau Paman Ge tidak datang tepat waktu. Nyawamu sudah hilang. Aku kan masih hidup baik-baik saja. Ahli Nujum bilang, aku berumur panjang bisa hidup sampai 100 tahun. Perkataan ahli nujum bisa dipercaya. Ahli Nujum kok tidak bisa dipercaya. Kamu tidak mau aku hidup sampai 100 tahunnya. Ah. Sudah istriku. Semuanya sudah berlalu. Dari sekarang, Gu Group adalah milikmu.
Kamu mengambil posisi direktur utamaku sudah cukup. Urusan perusahaan juga tidak boleh aku urus. Kamu keterlaluan ya. Aku direktur utama, urusan perusahaan aku yang menentukan. Jangan lupa aku pemegang saham perusahaan ayahmu. Kalau ibuku masih hidup, saham Gu Group tidak akan jatuh ke tanganmu. Jadilah orang yang tahu diri. Menurutku, kamu lebih cocok jadi pemegang saham yang cuma terima dividen. Jangan berharap pada hal yang bukan hakmu. Kamu. Ugo Chang. Siapa yang berani meminjamkan nyali buatmu mencuri uang perusahaan? Ini melanggar hukum, tahu nggak? Perusahaan ini milik keluarga kami. Aku cuma ambil sedikit uang perusahaan. Kenapa kamu harus begitu serius? Perusahaan ini milik keluarga Gu, bukan milikmu. Apa yang kuberi terima saja. Yang tidak kuberi jangan kamu incar. Gu, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu belum menganggapku sebagai suamimu. Kita ini suami istri. Perusahaan ini kepentingan bersama kita. Kenapa kamu selalu curiga padaku? Lihat suami orang lain. Paling nggak punya beberapa juta atau puluhan juta. Tapi aku cuma bisa terima gaji beberapa puluh ribu dari perusahaan. Yang lain 1 sen pun nggak bisa. Kenapa kamu nggak bilang suami orang lain memang bisa cari uang? Mereka memang menikmati hasil jerih payah sendiri. Kamu? Semua urusan perusahaan aku yang urus sendiri. Perusahaan ini marga Gu, bukan marga Wu. Kalau kamu hidup baik-baik denganku, aku juga bisa kasih kamu lebih banyak keuntungan. Tapi kamu di luar sana main perempuan. Pakai uang perusahaanku buat biayain anak. Jangan kira aku nggak tahu sama sekali. Kamu tahu. Kalau mau orang nggak tahu jangan lakukan. Ada hal-hal yang aku biarkan saja. Nggak kungkit, tapi kamu juga jangan keterlaluan. Kalau nggak kamu minggat dari keluarga Gu. Pada dasarnya kamu nggak mencintaiku. Dari lubuk hati kamu juga meremehkanku. Makanya kamu nggak peduli kalau aku sama perempuan lain. Kalau mau dihargai orang harus punya harga diri. Tingkah laku kamu begini, masih mau aku hargai? Tingkah lakuku kenapa? Kamu meremehkanku, kamu hargai siapa? Si Hi itu. Dia nggak mencintaimu. Dia nggak mau masuk ke keluarga Gu. Dia nggak suka sama kamu. Sudah cukup kamu. Kamu? Aku lihat ayahmu. Pasti tidak akan diam saja. Kita harus lebih waspada terhadapnya. Ya, kita harus waspada. Xiaoli berhenti. Xiaoli, cepat berhenti. Xiaoli, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti. Cepat berhenti, Xiaoli. Xiaoli. Berhenti, cepat berhenti. Cepat berhenti, Xiaoli. Xiaoli. Berhenti, cepat berhenti. Kamu gila, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Idas adidas idas. Selama ini kami memperlakukanmu dengan baik, bagaimana bisa kamu membunuh kami? Idas adidas as. Didas adidas adidas. Sidas, aku minta maaf Didas. Didas, aku juga tidak punya pilihan. Mereka menculik anakku. Aku harus menurut mereka. Adidas. Mereka akan membunuh anakku. Gu Xixin. Bukannya kamu sangat hebat. Tapi mati di tanganku. Kamu dan ibumu sama-sama berumur pendek. Gu akhirnya milikku. Seandainya aku tahu kamu tidak patuh, aku seharusnya membunuhmu sejak awal. Dan menguburkanmu bersama ibumu yang terkutuk. Ternyata kamu yang membunuh ibuku. Kamu tidak mati. Ini jebakan-jebakan. Tidak menyangkakan. Ternyata kamu yang membunuh Xiao Mei.
Kamu yang berhati hitam. Ah. Kamu membunuh ibuku. Pergi semua, pergi dari sini, pergi. Wu Guochang sekarang ditangkap dan dihukum. Zixin juga diurus oleh Xiao Feng. Kamu di sana bisa tenang. Xiao Mei, maafkan aku. Dulu aku yang salah. Tidak bertahan sampai akhir dengan ayahku. Kalau aku menikah masuk ke keluarga Gu, kamu tidak akan mati di tangan Wu Guochang. Ayah angkat. Ibu pasti tidak akan menyalahkanmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ibu tenang saja. Serahkan Zixin padaku. Tenang saja. Aku akan merawat Zixin dengan baik.